Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, bersabdalah kami sedia untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Allah dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Dengan penuh kasih firman ini saya akan bacakan. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Ya, Bapak Ibu puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki minggu sengsara yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu kisah tentang seorang anak yang mengajak ayahnya untuk liburan. Namun si ayah menolak dan berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, yaitu ia akan membuat jam tangan yang terbaik untuk anaknya. Siang dan malam si ayah harus sibuk bekerja dan tidak lagi mempedulikan anaknya yang semakin tumbuh menjadi dewasa. Hingga akhirnya jam tangan itu pun selesai. Namun ketika sang ayah ingin memberikan jam tangan itu kepada anaknya, betapa kagetnya ayahnya. Ternyata yang dalam pikirannya anaknya yang masih kecil, ternyata anaknya telah tumbuh menjadi orang tua dewasa dan sudah agak tua. Sehingga cerita Bapak Ibu, ternyata ayahnya ini hanya bermimpi. Dia bangun dari tidurnya dan dia melihat anaknya memang masih kecil. Dia menghampiri anaknya, dia memeluk anaknya dengan penuh rasa cinta, kasih dan sayang. Dan cerita di atas diakhiri dengan satu ungkapan atau satu kalimat yang mengatakan, untuk yang berarti berikan yang paling
berarti. Untuk yang berarti, berikan yang paling berarti. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita di atas yang saya telah ceritakan, pesan moral yang hendak dibagikan atau yang hendak menjadi bahan perenungan buat kita adalah bagaimana kita harus mampu untuk memikirkan kehidupan seperti apa yang harus kita kejar dalam hidup ini supaya tidak sia-sia. Kehidupan seperti apa yang harus kita kejar ketika Tuhan masih menganugerahkan berkat kehidupan buat kita, supaya kehidupan yang kita jalani saat ini bahkan sampai pada akhir Tuhan tentukan itu tidak akan sia-sia. Karena jujur Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak orang yang begitu mengejar ambisinya, ada banyak orang yang begitu serius dalam mengejar berbagai hal sehingga melewatkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu keluarga dan kesehatan. Banyak orang yang pergi pagi pulang malam, tiba-tiba pulang itu yang didapat istri sudah tidur, anak-anak sudah tidur, pagi berangkat lagi. Itu terus yang terjadi, sehingga perhatian terhadap anak istri tidak lagi menjadi sesuatu yang fokus. Nanti kaget, aduh, sobat sardang sampai anak ini. Nah, itu. Bahkan karena kesibukan yang ada, terkadang segala sesuatu diupayakan untuk membuat istri, anak-anak atau keluarga itu bisa merasakan bahwa saya berjuang untuk mereka. Tetapi pertanyaan Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah dalam hidup rumah tangga dan keluarga yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan mereka tercukupkan sementara perhatian itu mereka tidak dapatkan? Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat hari ini di minggu sengsara yang kedua, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih menganugerahkan berkat kehidupan buat kita semua. Bahkan oleh kekuatan dan kesehatan itu, kita masih boleh untuk hadir dalam ibadah pada saat ini. Nah, dalam ibadah saat ini kembali kita melihat bagian Alkitab dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-10 bacaan kita. Dalam ayat yang ke-8 di sana jelas dikatakan bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ini hendak mau memberikan gambaran dan perenungan kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang yang percaya. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar buat kita. Hidup seperti apa yang akan kita kejar sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Apakah ketika Tuhan masih menganugerahkan berkat hidup buat kita, kuat dan sehat buat kita, segala sesuatu yang kita jalani aman-aman saja, kita berpikir bahwa kehidupan itulah yang kita inginkan dalam hidup ini? Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Saya harus jujur untuk mengatakan bahwa terkadang ketika pandemi yang sedang dan sementara kita rasakan saat ini, saya harus mengatakan bukan
kita lebih dekat dengan Tuhan, tapi seakan-akan kita lebih jauh dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau bertanya hidup seperti apa yang akan kita kejar, apakah yang kita mau kejar ini kita mau cari kesehatan dengan menghindari kerumunan? Nah, sementara Tuhan katakan di mata Tuhan 1000 hari itu sama dengan 1 hari. Jadi jangan berpikir karena hari ini kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih mampu, dan kita mungkin berpikir, oh kita masih bisa menjalani kehidupan sampai mungkin ya berapa puluh tahun ke depan. Ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan katakan di mata Tuhan 1000 hari itu sama dengan 1 hari. Jadi kalau Tuhan bilang hari ini kita dead, ya dead semua. Tidak ada mau bilang apa. Kalau Tuhan bilang harus ada, yang kena di sini akan ada. Jadi marilah coba kita renungkan bersama apa yang Tuhan mau untuk kita buat dalam kehidupan kita. Kita bertanya, apakah yang kita mau cari? Apa yang kita mau kejar dalam hidup ini? Kita mau kejar Tuhan atau kita mau kejar apa? Nah, sesungguhnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak teladan-teladan kehidupan yang telah Allah persiapkan, yang telah Allah berikan bagi kita untuk menjadi patokan ketika kita hendak menjalani hidup. Namun, karena tawaran dunia, karena kemajuan ilmu dan teknologi, yang terkadang membuat kita merasa sepertinya yang lebih penting itu kehidupan dunia daripada kehidupan beriman. Nah, dalam hidup yang Tuhan anugerahkan buat kita, pernahkah baik secara pribadi, rumah tangga, dan keluarga kita merenungkan ketika kita berada di ujung kehidupan kita? Maksudnya ketika kita sampai pada ujung kehidupan kita, artinya ketika kita sakit. Pernahkah kita berpikir karir yang saya dapat selama ini sudah sampai sekian, kekayaan yang saya dapat sudah sekian? Yang jelasnya Bapak Ibu, ketika kita ada pada posisi di penghujung akhir, seakan-akan antara hidup dan mati, kita akan berpikir, Tuhan tolong saya. Itu yang ada. Kita tidak pernah berpikir, oh saya PO itu ada limbah di sana. Enggak. Oh kita PKR begini. Enggak. Tetapi yang kita pikir itu adalah, Tuhan bagaimana saya bisa kuat, bagaimana saya masih bisa dapat menjalani kehidupan ini. Itu pasti yang ada. Karena kehidupan kita, ketergantungan kita itu hanya Tuhan. Nah, inilah yang akan menjawab pertanyaan tadi. Apa yang kita mau kejar dalam kehidupan kita? Nah, memang Bapak Ibu jemaat Tuhan, Alkitab mengingatkan kita bahwa dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu dan akan digantikan dengan dunia yang baru. Dan memang tak dapat kita sangkali bahwa di dunia ini kedagingan manusia itu masih menjadi prioritas. Ya, saya harus jujur mengatakan, kedagingan manusia itu masih menjadi prioritas. Di dunia ini kegantengan dan kecantikan itu masih selalu didewakan. Di dunia ini bahkan kebenaran masih bisa diputarbalikkan. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, segala sesuatu akan dipulihkan oleh Allah. Apa yang sekarang ini didewakan oleh manusia, itu pasti akan dilenyapkan oleh Tuhan. Amin. Iya.
Jadi apa yang menjadi kebanggaan manusia di bumi ini, ketika Tuhan datang pasti itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, jika akhir dunia akan seperti itu, maka kita bertanya pada diri kita. Kita renungkan dalam diri kita. Satu-satunya hidup yang tidak akan sia-sia untuk kita jalani adalah hiduplah sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.